Perkenalkan, nama saya Mega Ulia. Nama saya Wafa Maulida Kusuma. Saya Zahra Nurifima. Saya Andi Dwi Rahayu. Saya Safira Nur Alifah Permana. Saya Kaila Imran Latif. Saya Hanif Muhammad Rizky. Pengertian pajak. Pajak merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi. Melalui pajak, masyarakat ikut membiayai pembangunan. Kita lihat dulu definisi pajak dari beberapa ahli yuk. Menurut Profesor Dr. P.J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjukkan yang digunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk penyelenggarakan pemerintah. Menurut Profesor S.I. Jajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah, serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung. Untuk memelihara kesejahteraan umum berdasarkan definisi di atas dapat kita simpulkan ciri pajak yaitu yang pertama, iuran wajib pada negara, yang kedua bersifat memaksa, yang ketiga dipungut berdasarkan undang-undang, 4 tidak mendapatkan balasan jasa, 5 digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Fungsi anggaran atau budgeter. Sumber utama penerimaan negara dana dipakai untuk biaya pembangunan fasilitas publik. Kaji ASN di Indonesia 2017. Kontribusi pajak mencapai 83% pendapatan negara. 2. Fungsi mengatur, atar, atau reguler, alat kebijakan, atur ekonomi dan sosial. Contoh, lindungi produk dalam negeri, kendalikan inflasi, dorong ekspor dan investasi. 3. Fungsi pemerataan atau distributor alat. Pemerataan pendapatan menyeimbangkan pembagian pendapatan dana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan Manfaat pajak diantaranya yang pertama sebagai gaji untuk ASN, polisi, dan TNI. Yang kedua sebagai dana pembangunan jalan, sekolah, serta rumah sakit. Yang ketiga sebagai modal membeli alat keamanan untuk menjaga keselamatan masyarakat. Yang keempat sebagai anggaran subsidi untuk pupuk, BBM, dan listrik. Yang kelima sebagai sumber dana untuk membayar utang-utang negara. Yang keenam sebagai penyedia bantuan pangan, kesehatan, dan pendidikan gratis. Dan yang terakhir sebagai penggerak lapangan kerja dan modal bagi UMKM. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Yang pertama, restribusi adalah iuran rakyat yang disetorkan pada kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan orang-orang tertentu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa restribusi yang pertama tidak ada unsur paksaan. Yang B, pembayaran tergantung kemauan pembayar. Yang ketiga, tidak selalu menggunakan undang-undang. D, kontraversi atau balas jasa langsung dirasakan si pembayar. Contoh, pembayaran listrik, langganan air, PDAM, dan jalan tol. Yang kedua, cukai ialah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan seperti rokok. Yang ketiga, bea masuk ialah bea yang dipungut atas sejumlah barang yang masuk ke dalam pabean Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri, sedangkan bea keluar dikenakan atas barang-barang yang akan keluar dari wilayah pabean Indonesia
dengan maksud barang itu akan diekspor. Yang keempat, sumbangan, yaitu pungutan kepada kelompok tertentu untuk tujuan tertentu dan hasilnya masuk kas negara atau daerah. Manfaatnya dirasakan oleh pihak yang ikut pembayar. Contoh, sumbangan wajib perawatan jalan. Sumbangan wajib perawatan jalan. Asas pemungutan pajak. 1. Menurut Adam Smith. A. Asas equality. Pajak dipungut sesuai kemampuan dan penghasilan wajib pajak tanpa diskriminasi. B. Asas consistency. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang agar dapat kepastian hukum. C. Asas convenience of payment. Pajak dipungut pada waktu yang tepat dan tidak berkeberatan wajib pajak. D. Asas efisiensi. Biaya pemungutan pajak harus hemat, jangan sampai lebih besar dari hasil pajaknya. Menurut W.J. Langdon, asas daya pikul. Berdasarkan disesuaikan dengan kemampuan atau penghasilan wajib pajak. B. Asas manfaat. Pajak digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan umum. C. Asas kesejahteraan. Pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. D. Asas kesamaan. Wajib pajak dengan kondisi sama dikenakan pajak yang sama. E. Asas beban. Pungutan pajak harus sering mungkin agar tidak memberatkan wajib pajak. Jenis-jenis pajak. Pajak di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan yang pertama yaitu berdasarkan sifatnya. Pajak digolongkan menjadi yang pertama yaitu ada pajak langsung, di mana pajak ini harus dipikul sendiri dan wajib pajak tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajaknya penghasilan, ada pajak bumi bangunan dan pajak kendaraan bermotor. Yang kedua yaitu ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang harus dibayar pihak tertentu dan dapat dilimpahkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Contoh pajaknya yaitu ada pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bea impor. Yang kedua yaitu berdasarkan sasarannya ataupun objeknya, digolongkan menjadi dua juga. Yang pertama yaitu ada pajak subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan subjeknya atau orangnya dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya ada pajak penghasilan, pajak kekayaan. Yang kedua ada pajak objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan barang. Selanjutnya berdasarkan siapa yang memungut pajak. Pajaknya ini digolongkan menjadi dua juga, yaitu ada pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya, yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, Dirjen Bea Cukai. Contoh pajaknya yaitu ada pajak penghasilan, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota ataupun kabupaten. Contohnya yaitu ada pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, serta pajak reklame. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.